Di balik Brio ini ada apa ya? Cerita emosional yang sama sekali saya belum pernah ceritakan ke siapapun, bahkan sama orang tua saya pun saya belum pernah cerita sama sekali gitu. Ya, jadi hari ini saya ada edisi baru, yaitu edisi remote. Kalau teman-teman ada yang tanya edisi remote itu apa sih? Edisi remote kepanjangannya yaitu review mobil teman. Di edisi remote pertama kali ini saya akan mereview mobilnya Mas Rito Fani. Teman-teman pasti udah pada tahu lah. Apalagi untuk yang anak-anak di Yogyakarta itu pasti sudah pada tahu semua sama Mas Rito Fani. Kalau kalian sudah tahu tentang Mas Rito Fani, pasti sudah tahu bakal berbicara tentang Brio. Untuk teman-teman di sini yang penasaran dengan histori Brionya Mas Rito Fani, wajib tonton video ini sampai selesai. Karena di situ nanti kita bahas beberapa histori tentang Brionya Mas Rito Fani. Dan juga bahas permodifikasian apa saja yang sudah dilakukan oleh Rito Fani, mulai dari sektor kaki-kaki, terus eksterior dan interior. Oke, langsung saja kita ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Rito Fani. Sebelumnya iki piye? Tak cekel. Ya, boleh. Sebelumnya ini mohon maaf ya Mas, sama saya sambil ngerokok. Oh, rapopo. Santai. Di YouTube itu kan terkenal bebas gitu. Nah, untuk di sini ini yang mungkin yang bagi kalian yang belum tahu ini perkenalan, saya Rito Fani selaku pemilik dari Honda Brio di samping kita ini gitu. Terus apa Mas, gimana Mas untuk pembahasan pertama yang akan ditanyakan? Oke, mungkin kenapa sih Mas Rito Fani itu memilih Brio dan dulu belinya itu di tahun kapan? Oh gitu. Untuk yang pertama, kenapa saya memilih Brio? Ini mungkin ceritanya jadi agak panjang ya Mas. Nggak apa-apa, Soalnya aman. di balik Brio ini ada apa ya? Cerita emosional yang sama sekali saya belum pernah ceritakan ke siapapun, bahkan sama orang tua saya pun saya belum pernah cerita sama sekali gitu. Nah, jadi ceritanya ini Brio tahun 2018 yang tadinya nggak ada niatan sama sekali buat ambil Brio ini gitu. Ini dulu saya ambil baru, bener-bener dari dealer di Kebumen. Dan ceritanya itu sekitaran tahun 2017-an, 2017 akhir itu saya masih kuliah Mas, cuma di semester akhir. Ya. Jadi kegiatan untuk di kampus kan udah agak berkurang gitu. ya. Dan untuk waktu itu saya berinisiatif untuk gimana caranya Jambi kerja gitu Ya. Cuma untuk pekerjaan apa kan waktu itu masih bingung ya, soalnya Iya. kan masih kerja masih kuliah soalnya toh. jadi kalau kerja yang terlalu formal takutnya kalau misalnya ada urusan kampus susah. tabrakan. Nah, waktu itu akhirnya saya putuskan buat nyoba jadi driver online. Ya. Cuma waktu itu posisinya tahun 2017 saya masih bawa motor bukan mobil. Oh iya. Nah, jadi untuk niat menjadi driver online ya, itu saya kebetulan sekali ditawarin sama temen deket saya pakai mobilnya dia buat driver online gitu. Nah, waktu itu akhirnya ngobrol-ngobrol dan teman saya itu setuju. Akhirnya diambillah mobil itu karena mobilnya dia itu kontaknya masih mobil orang tuanya dan posisinya itu di Jepara. Akhirnya dengan persetujuan orang tuanya mobilnya boleh dibawa ke Jogja dan
akhirnya untuk kegiatan jadi driver online-nya itu mulai berlangsung gitu. Nah, sampai suatu saat ini benar-benar emosional ya ceritanya. Jadi ini belum ada saya cerita sama siapapun, benar-benar di channel ini itu perdana, bahkan orang tua saya pun belum tahu cerita ini gitu. Kok rodok merinding aku ya. Ketoknya bersejarah banget ini. Coba. Kalau dibilang bersejarah ya emang mobil ini wah, pokoknya saya bakal beberkan di sini semuanya gitu. Nah, lanjut ke cerita tadi, saya sama teman saya jadi bagi hasil lah ceritanya. Jadi berapa persen untuk saya dan berapa persen untuk sebagai gampangannya bayaran mobilnya jalan ya gitu. ya seperti sewa lah gampangannya gitu. Nah, sampai suatu ketika setelah tahun 2017 masuk ke 2018 itu kebetulan saya habis dari luar kota sama yang punya mobil itu, teman saya itu. Nah, apesnya di jalan itu saya kecelakaan pakai mobilnya itu. Yaitu mobilnya waktu itu Avanza. Itu kecelakaan beruntun sekitar 3 mobil. Dan lumayan banyak, Mas. Iya, Beruntun Mas. berarti. Dan lebih parahnya itu satu dari yang ada di kejadian itu merupakan orang yang punya jabatan. Waduh, repot yang ngono. Nah, di situ udah lihat, wah mobilnya hancur Mas, depannya udah nggak karuan, pokoknya kap mesin itu udah nutupin kaca. Tapi untungnya akhirnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Cuma waktu itu untuk kekeluargaannya itu biaya yang tanggung full itu dari saya pribadi, Mas. Berarti jenengan nanggung tiga mobil itu? Mobil, Mas. Wih, lumayan. Di tahun segitu, tahun 2018 dan saya masih kuliah. Nggak mungkin saya cerita sama orang tua saya karena yang pertama emang kalau misal cerita kemungkinan besar dimarahin lah ya, Mas. Ya pasti, soalnya yo masih umur segitu mungkin lah. Segitu, belum ada buktinya, cari uang sendiri hasilnya apa kan. Gitu. Dan itu juga nominalnya juga lumayan besar, Mas. Itu waktu itu pokoknya untuk nyelesain masalah itu saya habis 2 digitan lah. Wah, lumayan kalau saya gitu. Belasan juta, Mas, buat nyelesain itu. Dan ini juga terima kasih banyak ke teman saya yang waktu itu dengan secepat kilat waktu saya kabarin kalau saya kena musibah, akhirnya minjemin uang buat nyelesain masalah itu. Dan alhamdulillah untuk sekarang udah clear semua ya, makanya jadi saya berani cerita hal tersebut gitu. Nah, untuk yang kedua juga kenapa saya nggak langsung cerita sama orang tua saya, karena waktu itu untuk keadaan ekonomi keluarga itu nggak memungkinkan lah kalau misal untuk backup semua kejadian yang saya alami itu. Apalagi konteksnya saya masih kuliah yang butuh biaya banyak buat nyelesain kuliahnya dulu gitu, Mas. Yeah. Nah, sampai itu pas banget kejadiannya itu awal tahun 2018 jam 9 malam di Magelang. Karena waktu itu saya lagi habis nganterin teman saya pulang ke Jepara, dan sampai Magelang itu kejadiannya jam 9 malam. Akhirnya runding mobil nggak bisa jalan. Itu mau nggak mau mobilnya harus di towing, Mas. Cuma karena waktu itu ngepres biaya kan, karena udah pusing segala macam, udah mikirin bentuk mobilnya nggak karuan. Akhirnya buat menghemat biaya diderek. Saya nelpon teman saya si Saonan Motovlog itu, yang kebetulan ada temennya dia yang punya mobil. Nah, akhirnya saya minta tolong dia buat derek mobilnya sampai ke Jogja, langsung ditaruh di bengkel gitu. Jadi biar nggak mondar-mandir.
Nah itu bener-bener selesai urusan jam 6. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Dari malam padahal Dari kejadian jam 9 ya. Jam 9 sampai jam 6. Itu bener-bener pusing, ngantuk, pokoknya campur aduk mas. Dan kebetulan banget waktu kejadian itu orang tua saya menghubungi saya buat suruh ambil mobil sendiri. Ya. Karena kalau pakai mobilnya orang lain takut resiko. Iya. Gitu, mas. Malah sebenarnya Udah terjadi. Udah terjadi. Cuma saya masih mendem dan untuk waktu itu ditawarin karena karena juga saya ada tanggungan buat ngembaliin uang yang saya pinjam dari teman saya itu. Nggak mungkin saya kalau misal tiba-tiba ada tanggungan lagi buat nyicil sini. Iya. Karena kebetulan waktu itu untuk ditawarin mobilnya, ditawarin si bro ini itu dengan cara pembayaran cicilan. Iya. Nah, akhirnya saya pikir lagi dan akhirnya saya mengiyakan untuk mengambil mobil sendiri dengan catatan waktu itu saya masih mainan motor ya mas. Iya. Masih modif motor gitu dan motor saya jual, variasi aksesoris yang nempel di motor itu saya jual dan akhirnya buat DP si Brio ini gitu. Nah terus akhirnya si Brio ini udah turun dan Avanza-nya itu udah selesai perbaikan dan mobil-mobil yang berurusan sama saya yang saya tabrak tadi itu udah selesai semua. Akhirnya saya fokus jadi driver online pakai mobil ini gitu. Itu kerja dari pagi sampai malam mas buat ngembaliin uang yang saya pinjam dari teman saya plus saya cicil buat bayar ini mas. Intinya bekerja keras dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam. Untuk mencapai target toh. Kalau driver online ada targetnya juga kan. Terus yang kedua biar nutup. Iya, dua gampangannya dua cicilan itu tuh. Bener mas. Nah, alhamdulillah tapi ini udah selesai cicilannya sekarang dan kurang lebih waktu itu saya jadi driver online sekitar 1 tahun 2 tahunan lah mas. Setelah tanggungan ke teman saya ini ya, tanggungan ke teman saya ini udah selesai, akhirnya saya nyicil tipis-tipis buat modif si Brio ini gitu. Dan akhirnya saya bikin channel dan alhamdulillahnya masyarakat atau kalian semua itu bisa menerima channel saya dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang ini kebanyakan besar kalian kalau tahu saya ya berasal dari Brio ini gitu. Jadi intinya ya kalau Brio ini saya nganggap ya ini bukan cuma mobil biasa ya mas. Ini bener-bener nilai historisnya itu besar banget mas. Saya kenal tanggung jawab dari mobil ini, saya kenal namanya kerja keras dari mobil ini, saya kenal hidup mandiri itu gara-gara mobil ini mas. Makanya dan hidup prihatin. Hidup prihatin itu waktu itu lagi pusing-pusingnya mas. Makanya kalau misal ya dilihat kayak gini mungkin banyak cacatnya ya, cuma ya ini sosok yang bikin saya sampai sekarang itu ini mas. Ya walaupun sekarang saya masih belum seberapa ya, cuma untuk sampai detik ini saya masih bersyukur banget karena adanya si Brio ini gitu mas. Kalau mungkin teman-teman di sini lihat langsung Brio ini toh, terus langsung ke dalam kabin, lihat kilometernya tuh bener-bener Brio perjuangan loh. Iya mas, soalnya tiap hari kemana-mana karena balik tadi ya motor itu saya jual ya. Ya motor nggak ada. Motor udah nggak punya dan diputuskan buat ngambil Brio ini ya akhirnya kemana-mana pakai Brio ini mas. Makanya ini umurnya baru 5 tahun itu udah 125.000. Wih, udah kelihatan toh perjuangannya padahal berapa? 5 tahun ya? Hampir belum 5 tahun malah. Kelihatan banget
kilometernya sudah banyak, ya kalau dibilang tumpakane enak ya mobil ceper ya seenak-enake ya ngono Iya. kuwi to. Ya, tapi untuk mesinnya masih sehat, terawat banget. Ya, jadi mungkin ini belum banyak yang kalian tahu ya, semenjak posisi Brio kayak gini, ini minim banget buat kaki-kaki rusak, bunyi-bunyi, gojlak-gojlak dan segala macam itu belum pernah sama sekali. Jadi walaupun kondisi kayak gini yang tumpakannya apa ya, kayak patos keras, Ya, ya Tapi- nek cara apa ya, kasare ya kaya jaran ngono. nah, kayak kuda, cuma ini sama sekali nggak ada rewel di bagian kaki-kaki. Ini juga, ya itulah, maksudnya apa ya, poin-poin yang saya nggak dapat. Kebetulan kan saya punya nih beberapa temen yang mainannya sama juga. Heeh. Dan untuk si Brio ini nggak ada rewel sama sekali, nggak ada apa ya, nggak ada kendala sama sekali. Jadi ya ini poin plusnya si Brio ini gitu. Oh ya, kembali lagi ke yang tadi Mas, yang ke histori. Kita sempat melenceng nih, sempat melenceng. Nggak apa-apa. Terus tadi berarti kan cicilan udah selesai. Udah Mas, alhamdulillah. Cicilan udah selesai, terus urusan sama temen yang kemarin minjemin uang juga sudah selesai. Alhamdulillah, udah selesai. Terus terus juga sama yang disundul lah istilahnya, ditabrak, yang tabrakan itu juga udah selesai semua sampai sekarang ya. Udah clear semua alhamdulillah. Dan walaupun terjadi crash kayak gitu, hubungannya juga tetap baik ya Mas. Ya alhamdulillah sih ya, walaupun sekarang udah Nggak. lepas kontak ya Mas. Iya, Cuma lepas kontak. ya kita nganggapnya udah urusan udah selesai ya. Mm. Ya kita baik-baik aja gitu. Iya. Ya, berarti kan intinya semua musibah ada hikmahnya. Dan juga dari insiden itu bisa jadi mempunyai brio berarti kan. Iya Mas. Secara tidak langsung. Iya. Ya maksudnya kita ngambil hikmahnya itu di situ gitu loh. Kalau Iya. misal nggak ada kejadian itu mungkin sekarang saya belum punya ini dan belum punya, makanya belum punya apa ya, belum punya nama lah Mas, kalau bahasa kasarnya. Oke, mungkin untuk cerita historisnya cukup ya Mas. Ya, Atau masih ada lagi yang diceritain? ya sebenarnya kalau misal diambil semua historinya itu Secara singkat lah. jauh Iya, lebih banyak sih Mas. Intinya ya itu. Intinya karena Intinya. berkat si Brio ini saya bisa kenal namanya kerja keras, Mm-mm. saya bisa kenal namanya mandiri, saya bisa kenal yang namanya tanggung jawab, saya bisa kenal yang namanya ilmu-ilmu tentang permodifikasian gitu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk permodifikasian apa saja yang sudah dilakukan Mas Rito Fani kepada brionya. Untuk sekarang ini aliran apa nih Mas yang sampean tuangkan kepada brio? Wes, tuangkan lho men koyo kopi. Jadi untuk yang sekarang saya terapkan ini, si Brio pakai aliran static slam Mas. Yang apa ya, sebelumnya saya alirannya itu Hella Flash gitu. Nah ini sedikit cerita juga ke belakang. Sebenarnya untuk awal-awal saya punya channel YouTube itu sebenarnya tampilannya racing. Ya. Ya racing ala-ala doang lah. Ya. Cuma berhubung saya dari SMP itu tahun sekitar 2010-an, itu saya kenal yang namanya aliran-aliran yang Ban narik-narik. banyak narik-narik Mas, miring-miring Ya, gitu. favorit itu dulu. Iya, itu. Soalnya walaupun piye yo simple gur cuma diceperi Ya, paleknya yo main nggak usah kaki-kaki palek bagus-bagus tuh udah menarik udah banget menarik, ya. heeh. Waktu itu saya cuma bisa lihat foto-fotonya itu di website-website di luar negeri yang waktu itu apa ya, kenibit.com, Heeh. Stanswalk, Stance Nation, Lower Lifestyle, sama ada satu lagi apa saya lupa. Itu bener-bener saya downloadin satu-satu Mas, yang sekiranya saya lihat bagus itu saya downloadin, saya simpen.
Dan sampai sekarang itu laptop saya penuh cuma gara-gara berpuluh-puluh ribu foto itu, Mas. Jadi kalau misal sampai sekarang laptopnya dinyalain itu foto masih ada. Itu juga kenang-kenangan. Jadi waktu itu saya berandai-andai suatu saat saya harus punya mobil tampilan kayak gini gitu. Dan Cuma, sekarang kejadian. alhamdulillahnya sekarang bisa ngerasain gimana rasanya lip nempel body, gimana rasanya ban kebakar sama fender. Dan sekarang sampai sekarang ini sampai slam, sampai celup, sampai bener-bener ya bisa Hampir dibilang nempel hampir, aspal. iya. Boleh dibilang sapu jalanan. Apa setrika? Setrika jalan. Jadi gitu Mas. Jadi ya untuk yang sekarang ini saya terapkan static slam karena ya itu Mas, kalau misal udah kenal ceper, kalau menurut saya nih ya, kalau udah kenal ceper itu kalau misal bener-bener belum bener-bener nyangkut terus nyusahin itu Di jalan rasanya- serak-serok di jalan serak-serok itu rasanya belum pengen berhenti, serius. Iya. Itu kalau menurut saya pribadi, makanya sampai sekarang sampai jadi posisi kayak gini. Dan ini pun saya masih kurang pendek, yang kedepannya insya Allah kalau misal ada waktu dan modalnya saya bakal pendekin lagi ini Mas. Waktu sing ngene itu. Waktu ini juga. Karena kan kebetulan alhamdulillah untuk sekarang saya udah diberi kesempatan buat dapat project baru Mas. Oh iya, si Genio. Si Genio. Kalau kalian yang belum tonton, nah ada nih di sini. Dari mulai awal, enggak mulai awal, yo Dari pertama project ambil mengalami ada ya, ada ya nanti pertama di ambil sini. sampai project terakhir. Kalau di sini nih, Nah itu kan kebetulan itu udah reliable buat harian. Nah untuk kedepannya mungkin kalau misal nggak ada orang yang nawar itu bakal saya pakai harian, dan ini nanti saya projectin buat biar lebih pendek lagi tapi tanpa airsus gitu. godaan terberat kalau sudah ada yang datang menawar dan harganya cocok. Nah itu kontak ke si Genio saya ya, bukan Iya, ini ya. Kalau bukan ini insya Allah, bukan ini. insya Allah sampai kapanpun saya nggak berharap kalau ini dijual. Untuk ngomong-ngomong soal Asus, kenapa Mas Rito Fani tuh memilih beli mobil lagi si Genio-nya itu daripada untuk beli Asus ini nih Mas? Karena untuk yang pertama biar ada apa ya, playlist konten baru lah, proyekan baru gitu Mas. Biar projectnya nggak brio terus gitu toh. Mungkin kan dari sebagian kalian juga bosen ya lihat brionya ini terus. Makanya akhirnya saya putuskan buat ambil bahan project itu lagi. Terus yang kedua, biar saya itu lebih explore lah Mas. Maksudnya kalau misal kita ambil Genio itu nanti plus minusnya di mana, terus rasanya gimana, dan ya intinya buat biar ngerasain suasana baru lah gitu. Terus untuk yang ketiga, kalau menurut saya emang si Brio ini ya emang apa ya emang ini kembali ke feeling ya Mas. Ini itu emang dikhususkan buat tanpa airsus gitu. Jadi pengen statikan. Pengen statik gitu, soalnya di Jogja itu masih jarang yang main statik kayak gini, yang apa ya istilahnya itu simple, cuma main kaki-kaki tapi dilihatnya enak gitu. Walaupun bagi sebagian orang juga pasti nganggapnya mobil ini tuh kayak gerobak dan segala macam, itu ya memang persepsi orang beda-beda sih ya Mas. Cuma sebenarnya kalau misal ditarik ke belakang, sebelum saya kenal teman-teman sekarang, teman-teman statik itu, saya sempat pernah mau bayarin yang namanya airsus. Itu udah di depan mata Mas, airsusnya itu udah siap install, balon, kompresor, selang-selangnya itu udah ready semua. Cuma karena apa ya, dari penjualnya lagi dia buat wanti-wanti kalau misal dipasang airsus itu apa ya, harus ekstra
perawatannya gitu Mas. Jadi ada ekstra perawatan tersendiri lah. jadi itu salah satu yang bikin saya akhirnya memutuskan buat nerusin statik ini. Ditambah untuk sekarang saya ketemu teman-teman yang Anak statik juga gitu Mas. Jadi satu hobi lah. Jadi yang dulunya mungkin agak pengen arsus, sekarang ditambah teman-teman pada mendukung, yang lainnya juga model-model statik kan, satu aliran tuh jadi semangat tetap pengen statik. Mas. Kan Mas Rito Fani tadi bilang sekarang alirannya statik nih. Dan untuk statik yang sekarang, malah sekarang tuh slam ya masuknya. Statik slam, kaki-kakinya yang dipakai misalkan shock atau yang lain-lain kayak lengan ayun, terus ball joint, tirot dan lain-lain, ada yang dirubah atau enggak Mas? Terus untuk shockbreakernya sekarang memakai apa nih? Untuk kaki-kaki ini full custom ya. Ini pakai coilover custom depan belakang. Terus kemudian untuk pernya juga custom, bukan bawaan dari si Brio ini. Itu pernya pakai ukuran yang diameternya tuh kecil Mas. Jadi biar biar nggak lompat dari coilovernya gitulah. Oh iya. Paling cuma itu sih Mas. Kalau pelek ini saya pakai Rota P45F ring 17, lebar 8, ET48, bannya pakai 165/40. Waktu itu saya pernah melihat Mas Rito Fani itu brionya pakai baut 5. Peleknya saya agak lupa apa ya mereka. Itu Linea Sport Super Spoke. Nah, itu yang pelek itu kenapa sekarang kok balik lagi nih ke baut 4? Enggak tetap dipertahankan baut 5 itu. Untuk yang pertama, kalau Brio di baut 5 itu bautnya kan otomatis custom Mas. Baut PCD. Iya, pasti. Nah, itu terlalu mepet ke pinggir. Oh iya, jadi soalnya bagian tengah Brio itu kecil kan. Kecil Mas. Nah, itu ya kalau misal bahaya di jalan sih saya belum merasakannya bahayanya itu apa. Cuma kalau lama-lama dirasain itu rasanya kayak kurang gitu loh Mas. Oh iya. Jadi akhirnya saya putuskan buat beli tromol lagi. Ini tromol baut 5-nya masih ada ini sekarang. Beli knuckle-nya berarti lah. Itu saya beli baru 4. Yang baut 5 saya simpan. Suatu saat mungkin kalau misal saya pengen baut 5 lagi, saya tinggal pasang satu set biar nggak ngerubah apa-apa gitu Mas. Oh ya, mungkin ngobrol-ngobrol tentang baut 5. Dulu waktu pembuatan baut 5 itu keluh kesahnya apa nih Mas? Yang mungkin dari yang susah sampai yang gampangnya itu apa nih? Ada hal-hal yang mungkin ada teman-teman di sini yang ingin ngerubah baut 5 jadi biar tahu kira-kira apa saja nih yang perlu diperhatikan. Gitu. Untuk yang pertama kita bicara plusnya dulu ya Mas. Untuk plusnya yang jelas kalau dilihat itu baut 5 kan kalau tren-tren 90s itu kan rata-rata baut 5 Mas. Iya. Nah itu kalau dilihat rasanya keren aja gitu baut 5. Terus juga lebih keker karena bautnya 5. Karena bautnya 5 lebih penuh gitu. Terus kemudian untuk plus yang kedua, kalau misal seumpamanya bautnya patah satu, amit-amitnya, itu kan masih ada 4. Jadi masih aman lah. Masih aman lah kalau misal 4 kayak gini kan, kalau misal patah satu tinggal 3. Jadi was-was lah. Iya, rodok was-was. Soalnya tinggal 3 terus juga kan jadi gimana ya? Soalnya cuma 4 gitu, jadi kurang sinkron lah istilahnya. Iya, benar gitu. Cuma untuk minusnya yaitu kembali lagi ke yang baut PCD-nya itu terlalu mepet pinggir. Sama untuk baut 5 untuk spek pelek yang tanpa custom body, tanpa ngelebarin body yang jadi ekstrim itu susah Mas. Rata-rata kalau misal udah baut 5 itu pasti kalau misal dipasang di fender Brio standar itu pasti keluar. Rata-rata ya, ini bukan saya bilang sepenuhnya baut 5 itu speknya lebar-lebar ya. Cuma yang udah saya
alami, udah saya temui itu rata-rata pasti velgnya keluar fender. Dan saya itu untuk sampai saat ini ya ini belum pengen camber mas. Soalnya kan kemarin kan bener-bener full daily ya ini mobil ya. Jadi saya nggak mau kepikiran yang namanya ban makan sebelah, repot-repot rotasi ban. Karena kan ini ban narik, jadi kalau misal sering dibongkar pasang takutnya heelnya rusak tuh mas. Iya, betul, Jadi betul. Meminimalisir resiko. jadi akhirnya saya pertahankan 0. Oke, berarti untuk sampai sekarang ini kira-kira nih Mas Rito Fani di bagian kaki-kaki untuk peleknya khususnya kira-kira udah beberapa kali nih ganti pelek. Untuk pelek sering banget sih ya mas. Iya, aku soalnya lihat-lihat tuh banyak, ada yang Lenso, ada yang OZ lah, pokoknya banyak. Mas itu ya itu mas, karena penasaran terus dari ring kecil, dari ring 15, 16 dan sekarang sampai 17 yang spek lebar tapi celup, itu karena rasa penasaran itu. Dan terutama saya orangnya bosenan gitu loh mas. Iya. Ketika udah bener-bener titik puncak, saya udah puas pakai barang tersebut. Ini untuk konteks part-part yang dipakai di Sibrio ya, bukan Sibrionya ini ya. Ya. Kalau misal contoh velg, kalau misalnya saya udah bener-bener bosen, pasti bakal saya ganti sih mas. Untuk bagian fender nih mas, ada ubahan nggak sih untuk pelek spek ini nih? Nah, untuk bagian fender mungkin teman-teman kan banyak yang penasaran, soalnya kan untuk Brio itu kan Fendernya kecil, nggak terlalu lebar kan. Nah, sedangkan ini punya Mas Rito Fani kan speknya udah lumayan lebar kan. Nah, ada ubahan nggak nih? Kalau untuk depan ini fendernya standar mas. Standar. Sebenarnya pernah saya kembungin wide body tapi tanpa radius karena saya nggak mau radius. Dan waktu itu nyesuaiin spek pelek yang saya pakai di waktu itu. Nah, karena berhubung ini semakin kesini velgnya semakin masuk, akhirnya saya ganti fendernya, saya beliin baru lagi fender standar. Ya. Itu untuk yang depan. Untuk yang belakang ini udah saya custom, udah saya melarin wide body. Itu melar sekitar berapa ya mas? Sekitar 2 sentian lah. 2 sentian. Cuma saya nggak pengen terlalu kelihatan yang kembung. Ya, jadi dibikin natural. Bikin natural lah mas. Gitu. Tanpa radius juga, itu masih lingkarnya masih standar. Oke, untuk selanjutnya saya lihat sekarang kan pakai bumper Brio Old malah nih. Padahal kan ini Brionya Brio New sebenarnya kan. Nah, kenapa nih sekarang pakai bumper Brio Old? Itu juga sebelum ini saya pakai Mobilio RS mas. Ya pernah, saya pernah lihat. Nah itu juga salah satu wishlist saya waktu pertama ngambil si Brio ini. Itu suatu saat kalau misal saya punya rezeki, saya bakal ganti Brio muka bumper Mobilio RS. Ya, favorit lah itu. Favorit mungkin itu untuk anak-anak Brio itu hampir semua bumpernya itu pasti Mobilio RS. Nah, suatu ketika alhamdulillah saya punya rezeki dan saya sempat ganti Mobilio RS, dan balik lagi itu mas, saya bosenan. Ya. Nah, karena mungkin udah banyak yang pakai dan itu udah hal yang biasa gitu. Akhirnya saya putuskan buat pengen ganti. Cuma saya nggak pengen ganti ke basic mobilnya. Karena basic mobilnya ini kan yang Brio facelift kan. Akhirnya saya putuskan buat pakai bumper Brio yang old ini. Ini malah istilahnya downgrade ya. Iya, downgrade betul. Karena ini pakai muka tua dan ya alhamdulillah sampai sekarang. Tapi malah jarang loh yang dipakai Brio, maksudnya muka Brio Old yang dibikin seperti ini itu malah jarang loh. Rata-rata mesti ya pakai bumper Mobilio paling enggak. Gitu. Walaupun entah Mobilio RS atau Mobilio yang standar, itu pasti rata-rata pakai Mobilio. Nah, itu makanya saya putuskan buat melakukan hal yang orang lain jarang lakukan gitu. Ya, hal yang beda. Terus untuk bagian yang depan lagi ada tambahan apa lagi nih mas? Selain diganti untuk yang sekarang nih ya, bumper Brio Old, tambahan apa lagi yang lainnya? Paling ini tambahan ini sih mas,
splitter apa sih, lips. Heeh. Ini juga custom sendiri. Bener-bener Bikin sendiri, Mas? Bikin sendiri. Wah, bikin sendiri loh. Dari nol, Bro. makanya Bener-bener DIY. DIY. Aduh, DIY. 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 Daerah Istimewa Makanya, Yogyakarta. kalau dilihat kan enggak, ya pasti ada kekurangannya ya. Cuma overall ini saya pakai dan ini tanpa baut, Mas. Mm. Ini benar-benar cuma nyantol dan alhamdulillah nerjang banjir, polisi tidur dan segala macam ini masih belum rusak lah istilahnya gitu. Terus paling sama lampu ini saya white housing. Ini sorry ya Mas, agak kuning soalnya emang dulu ini mobil harian ya, mobil tempur. Mobil harian. Mobil tempur. Mobil tempur. Jadi lampunya nguning-nguning karena kepanasan. Dan ini dalamnya saya white housing. Iya. Dan kenapa saya nggak ganti pakai yang sipit itu yang facelift? Iya. Karena kalau menurut saya pribadi ya, kalau misal aliran stance gini atau yang bannya narik-narik itu kalau menurut saya lebih cocok muka yang culun gitu daripada yang sangar. Kalau yang sangar kalau menurut saya itu lebih ke tampilan yang sporty atau racing gitu, Mas. Dan saya ada pertanyaan nih. Rata-rata orang kan mesti black housing nih, Mas. Kenapa jenengan malah white housing? Enggak black housing. Cari yang beda, Mas. Ya. Biar lebih sinkron aja lah gitu kalau dilihat itu. Terus juga mungkin nyamakan warna bodi mungkin ya, Mas? Iya, Mas. Ini putihnya aslinya itu warna bodi karena berhubung ini kuning aja jadi kelihatannya itu agak kuning gitu. Paling itu sih Mas untuk bagian depannya, ini enggak ada perubahan lagi yang secara signifikan. Dan untuk eksterior lainnya ada tambahan apa lagi nih, Mas? Misalkan mungkin bagian samping atau bagian belakang. Karena berhubung ini Brio-nya tipe E ya Mas, yang notabene itu tipe E nggak basic banget, cuma nggak yang full variasi banget gitu. Ya. Jadi untuk yang pinggir ini saya kasih side skirt ori Brio RS. Terus kemudian saya kasih list di bagian pintu, itu juga belum lama-lama ini ya. Itu karena bosen aja tampilan polos, akhirnya saya kasih list. Terus kemudian untuk atapnya ini saya pasangin moonroof Webasto. Terus kemudian untuk belakang itu saya kasih add-on bumper modulo bawah. Oh iya, bagian belakang itu. Bagian belakang. Terus spoilernya saya kasih pakai, itu sempat saya produksi namanya Banitel Mas. Itu jadi kayak basicnya kayak spoon, cuma tengahnya saya potong. Oke ya. Jadi biar beda lagi kembali lagi dengan yang lain kan. Pengen bikin sesuatu yang beda. Gitu. Walaupun itu sebenarnya basicnya kan model spoon kan. Model spoon. Tapi dibikin beda lagi. Ya betul. Jadi secara tidak langsung itu Mas Ritovani itu pengen beda dari yang lain. Ya sebagai contoh spoiler itu. Ya mungkin itu aja sih Mas, saya nggak neko-neko banget di bagian eksterior sih. Kalau saya lihat emang di bagian eksterior emang minimalis tapi mewah gitu, dan nggak kebanyakan aksesoris, ya paling cuma tadi yang disebutkan itu. Oke, mungkin kita sekarang beralih ke interiornya nih. Interiornya apa aja nih yang dipasang Mas? Mungkin dari sektor audio dulu nih, sektor audio. Untuk audio kan Masnya yang pasang. Oh iya, aku ya. Ya mungkin jadi ini sing jelaske aku ya. Ya, kowe sing luwih ngerti. Jadi dari sektor audio malah saya yang jelaskan. Kebetulan emang audio di Brio-nya Mas Ritovani itu saya yang pasang. Jadi untuk sektor audio itu mulai dari speaker yang kecil-kecil ya. Speakernya itu memakai three-way merek Iwan. Dan terus untuk head unitnya itu memakai head unit Android. Terus untuk bagian powernya itu memakai merek Momentum. Dan subwoofernya itu memakai merek Pioneer. Terus untuk bagian boxnya juga saya bikin kosmetik. Dan pilar three-way-nya pun custom dengan modelnya saya bikin agak beda ya. Biasanya kan dibikin atas bawah tuh. Nah ini jadi agak depan belakang agar mengurangi blind spot
Jadi pandangan untuk ke depan bagian kacanya itu jadi tidak terlalu mengganggu dan menutupi. Terus untuk bagian interior lain selain audio, apalagi Mas? Paling saya retrim joknya Mm-mm. pakai bahan Acura. Itu warnanya saya pilih yang hitam, pakai jahitan merah. Terus kemudian untuk menyesuaikan warna hitam sama merah, untuk plafon saya retrim juga pakai bahan kalau nggak salah itu jok Recaro tuh Mas. Jadi warnanya coraknya itu merah hitam juga. Jadi ada merah-merahnya biar Sinkron. sinkron. Mm-mm. Biar matching Pak. Biar matching. Terus untuk speedometer saya custom pakai background yang putih Ya. biar ala-ala 90s dulu kan pernah hits tuh untuk speedometer warna putih. Ya, Nah, ini betul. saya terapkan di si Brio. Dan untuk cover shift knob-nya itu saya pakai bright, bahan bright warna merah gitu. Paling gitu aja sih Mas untuk interiornya. Interiornya Oh, sama ini Mas, kecil-kecil tapi yang Oh, saya ya, cita-citakan dari dulu. ya yang gantungan itu. Kayak gantungan itu Namanya apa toh? Surikawa. Oh, Surikawa. Namanya Surikawa. Jadi itu kalau orang-orang pelaku modifikasi di Jepang-Jepang itu tempelin kayak gitu itu dapatnya dari ini Mas, kereta. Oh iya, yang buat pegangan tangan itu toh. Kalau saya baca sejarahnya sih dapatnya dari situ gitu. Jadi dulu di sana itu nyuri-nyuri dari kereta Mas. Agak-agak Agak-agak nakal kriminal, dikit, karena kriminal. nakal cuma ya memang historinya seperti itu kalau yang saya baca. Oke, bagian interior sudah sepertinya. Dan sekarang untuk bagian Ada satu lagi Mas, apa? OBD. Oh iya, OBD display. Untuk OBD itu kenapa saya pasang OBD, karena Brio ini kan bawaannya nggak ada temperaturnya ya, temperatur sama voltase. Ya, Sebenarnya nggak ada. saya pengennya dua hal itu. Mm-mm. Cuma karena berhubung dari dua itu nggak ada tampilannya yang kalem, rata-rata kan kayak itu loh Mas. Oh Apa iya, sih? yang auto gauge gitu, dan saya kurang begitu suka, akhirnya saya putusin buat pasang OBD ini. Tapi ini juga mencakup keseluruhan dari speedometer, kecepatan, RPM dan segala macam itu ada di sini. Jadi ya wes lah, ini sangat membantu. Jadi kembali lagi Mas Rito Fani itu konsepnya lain tidak lain yaitu simple. Dari gauge-nya pun pengen simple, jadinya beli yang model kayak apa sih? OBD display mungkin ya, boleh dibilang ya, OBD display seperti itu. Jadi biar nggak kebanyakan pernak-pernik di dalam interiornya. Iya, betul. Oke, sekarang lanjut ke bagian engine bay. Untuk mesin apa saja nih yang sudah dioprek Mas? Mungkin dari internal mesin apakah udah dioprek atau masih standar? Kalau internal mesin karena kita fokusnya sebenarnya ke tampilan luar ya Mas. Jadi untuk mesin ini masih full standar. Paling yang saya lakukan ke mesinnya itu saya ganti full sistemnya pakai NDK exhaust, pakai muffler Pro Street. Terus untuk mesinnya juga ini udah di remap Mas. Oke, Di remap, tapi filter masih standar. Oh iya. Terus untuk sebagai mempermanis engine bay, ini saya pasangin strut bar 6 titik. 6 titik atau 4 titik gitu. 4 titik kalau nggak salah. 4 titik ya? 4 4 titik. Terus kemudian untuk aki saya ganti pakai Amaron biar kelihatan lebih berwarna aja gitu ruang mesinnya. Oh ya, tadi saya lupa tanyain. Sekarang kan setelnya kan dibikin slam kan. Otomatis kan ground clearance kan makin pendek nih. Iya. Nah, untuk ground clearance-nya sekarang pernah ngukur itu kira-kira berapa senti? Pernah Mas, soalnya saya sering penasaran ya. Jadi untuk terakhir saya ukur ini ground clearance-nya dari engine mounting sama cross member itu kan sejajar. Itu kurang lebih dari tanah sekitar 1,75 cm. 1,75. Yo, 2 jari kurang berarti. 2 jari kurang. Dan target saya untuk kedepannya itu saya mau bikin
kalau misalnya ada rezeki ya, kalau misalnya ada waktu dan rezeki itu saya pengen bikin 1 senti dari tanah tanpa airsus. Pokoknya bikin sak pole biar Iya. biar apa namanya, biar puas lah. Biar Ya puas. mungkin seperti itu ya. Jadi kadang saya juga beberapa ada teman-teman statik termasuk Mas Ritovani, dan kenalnya juga dari Mas Ritovani sih. Jadi kalau belum kasar-kasar di jalan, belum serak-serak di jalan, ya belum marem. Belum Mas. Iya. Rasanya kurang terus gitu. Iya, jadi kadang yang dicari itu, iya toh, Mas. memang yang dicari itu ya ketika di jalan udah serak-serak ya. Heeh. Ya itu tandanya udah mentok gitu. Terus, oh ya, tadi saya lupa tanya. Kalau mobil sependek ini nih Mas, Heeh. kira-kira hal bahaya apa yang di bagian bawah nih, yang mungkin rawan gas stroke atau mungkin beresiko paling tinggi lah? Kalter oli Mas. Kalter oli ya? Kalter oli itu satu-satunya yang diwanti-wanti mobil ini itu kalter oli. Tapi alhamdulillah sampai sekarang oli belum rembes, oli belum netes. Karena yaitu kalau misal kita tahu mobil udah sependek ini, harusnya kita untuk jalanan juga harus milih-milih gitu, dan nggak boleh apa ya, pecicilan lah caranya lah. Iya. Dan juga kalau setahu saya gitu, harus hati-hati, misal ada gundukan jangan dilewatin tengah, ya toh Mas? Iya, mending dihindari kanan atau kiri. Kalau mungkin pahit-pahitnya nggak bisa dihindarin, mendingan diarahin ke roda saja, mending toh. Dinaikin ke roda. Daripada bagian tengah, soalnya lebih beresiko, ya toh. Beresiko ya benar. Oke, jadi mungkin itu sedikit cerita dari Mas Ritovani tentang historinya mobil Brio-nya ini. Ya malah nggak sedikit ya sebenarnya, malah lumayan panjang mungkin. Panjang. Dan ternyata Brio-nya itu sangat bersejarah. Dan juga sudah dijelaskan tadi sama Mas Ritovani modifikasi apa saja nih yang sudah dilakukan di Brio-nya ini. Dan bagi teman-teman yang ingin mengikuti project Brio-nya Mas Ritovani, bisa subscribe ke channelnya Mas Ritovani di bawah sini, dan juga follow IG-nya Mas Ritovani. Dan ngomong-ngomong, sekarang saya memakai baju dari timnya Mas Ritovani. Kalau teman-teman yang ingin order baju seperti yang saya pakai, bisa langsung order lewat IG-nya Mas Ritovani. Nanti di situ ada nomornya. Oke, mungkin segitu dulu edisi remote kali ini. Sampai ketemu di edisi remote selanjutnya. Bagi teman-teman yang suka video ini, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, dan jangan lupa juga subscribe ke channel saya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan komentar di bawah. Selamat utak-atik. Terima kasih telah menonton. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say